Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan beranggota kelompok Ina Sana'ah, Ilham Irfanuddin, Khairul Imam, Tika Puryani, dan saya sendiri, Tantri Yuniarti. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait aspek hukum perekonomian Indonesia. Dari definisi hukum ekonomi, dalam teori hukum istilah, hukum ekonomi merupakan terjemahan dari economic rights dari bahasa Belanda atau economic law dari bahasa Amerika. Menurut Rohman Sometro, hukum ekonomi sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai salah satu personifikasi. Dan masih yang mengatur kehukuman kepentingan ekonomi masing yang saling berhadapan. Sedangkan menurut Sunaryati Hartono, keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya ada asas-asas ekonomi. Hukum ekonomi mengatur asas yang pertama, asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, asas manfaat. Yang ketiga, asas demokrasi Pancasila. Yang keempat, asas adil dan merata. Yang kelima, asas keseimbangan, kesetaraan, dan keselarasan dalam perhidupan. Yang keenam, asas hukum. Yang ketujuh, asas kemandirian. Dan yang kedelapan, asas keuangan. Selanjutnya ada dua aspek hukum ekonomi yang akan dijelaskan oleh Mas Imam. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek hukum ekonomi. Dalam pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi adalah peningkatan kehidupan ekonomi secara keseluruhan. Pada aspek pengaturan usaha-usaha pembagian hasil adalah di antara seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap warga negara Indonesia dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi sesuai dengan sumbangannya kepada usaha pembangunan ekonomi tersebut, yaitu menurut Sunaryati Hartono. Selanjutnya ada hukum ekonomi Indonesia. Hukum ekonomi pembangunan. Hukum ekonomi pembangunan adalah yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara normal. Hukum nasional sosial. Hukum ekonomi sosial adalah yang menyangkut pengaturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata dalam martabat kemanusiaan atau hak asasi manusia. Selanjutnya ada fungsi hukum ekonomi. Secara garis besar, fungsi hukum ekonomi dibagi menjadi beberapa, yaitu sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Yang ketiga ada sebagai sarana penggerak pembangunan, dan yang terakhir ada sebagai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum untuk melakukan pengawasan baik kepada aparatur pengawas, aparatur pelaksana atau petugas, dan aparatur penegak hukum itu sendiri. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Aah. Lanjutan dari fungsi hukum ekonomi dalam aliran realisme hukum menurut pendapat Karl Llewellyn, sebagaimana dikutip oleh Munir Fuadi, hukum ini mempunyai fungsi sebagai alat untuk mengikat anggota dalam kelompok masyarakat. Fungsi hukum ini disebut sebagai alat kontroversial. Terus sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus-kasus yang mengganggu masyarakat yang dilakukan dengan jalan memberikan sanksi-sanksi pidana, terus perdata dan administrasi, serta sanksi masyarakat. Terus ada sebagai alat mengarahkan atau channeling dan mengarahkan kembali terhadap sikap, tindak, dan pengharapan masyarakat. Terus ada sebagai alat stimultan sosial dan memproduksi tukang-tukang masyarakat. Dalam hal ini
Para profesional di bidang hukum seperti advokat, hakim, jaksa, dosen, polisi, anggota parlemen, dan lain-lain mengerjakan pekerjaan yang khusus dan spesifik untuk mencapai kepentingan masyarakat yang lebih baik. Dan terakhir ada untuk melakukan alokasi kewenangan dan putusan-putusan serta legitimasi terhadap badan otoritas atau pemerintah. Selanjutnya ada peranan hukum ekonomi, diantaranya ada hukum berperan menciptakan keamanan dan ketertiban, terus hukum berperan menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, terus hukum berperan mengatur tingkah laku individu dan masyarakat, dan hukum berperan mendorong terwujudnya kerekatan sosial. Terakhir ada hukum berperan membantu masyarakat untuk meraih kesejahteraan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tika. Slide selanjutnya ada pun peran-peran hukum yang lain. Yang pertama, peranan hukum dalam masyarakat. Peran hukum dalam kelompok masyarakat adalah menerapkan mekanisme kontrol sosial yang akan membersihkan masyarakat dari sampah-sampah masyarakat yang tidak dikehendaki, sehingga hukum mempunyai peran untuk mempertahankan ekstensi kelompok masyarakat tersebut. Yang kedua, peran hukum dalam perubahan sosial, yakni sebagai alat perubah yang bersifat aktif atau sering disebut sebagai law as a tool of social engineering, dan sebagai wadah perubahan yang bersifat pasif, yakni masyarakat berubah lebih dahulu, baru hukum akan mengesahkan perubahan tersebut. Yang ketiga, ada peran hukum dalam perencanaan wilayah dan kota. Dalam perencanaan wilayah dan kota diperlukan suatu peranan hukum untuk mengatur dan mengikatnya. Hukum yang dikenal juga sebagai peraturan tercipta karena adanya masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ pula akan tercipta suatu hukum. Dasar hukum ekonomi di Indonesia. Dasar hukum ekonomi di Indonesia diatur oleh UUD 45, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, SK Menteri, dan Peraturan Daerah. Slide selanjutnya ada penggolongan hukum di Indonesia. Penggolongan hukum berdasarkan isinya ada hukum publik atau hukum negara. Hukum negara merupakan jenis hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara. Hukum negara ini dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional. Yang kedua ada hukum privat atau hukum sipil. Jenis hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya, termasuk negara sebagai pribadi. Jenis hukum ini terdapat dua, yaitu hukum perdata dan hukum perniagaan. Penggolongan hukum yang berdasarkan bentuknya, yakni hukum tertulis, yaitu hukum yang telah dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis seperti di UUD 45, Keputusan Presiden, KUHP, dan lain-lain. Yang kedua, hukum tidak tertulis, hukum yang berlaku serta diyakini masyarakat dan dipatuhi namun tidak dibentuk menurut prosedur yang formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat tersebut, misalnya hukum adat, hukum agama, dan lain-lain. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada hukum material, yaitu sumber atau tempat dari aman materi hukum. Nah, yang kedua ada hukum formil. Nah, hukum formil itu adalah sumber atau tempat asal suatu pertemuan memperoleh kekuatan hukum. Selanjutnya ada penggolongan hukum berdasarkan tempatnya. Di sini ada 4 poin. Poin pertama ada hukum nasional, poin kedua hukum internasional, poin ketiga hukum asing, dan poin keempat ada hukum gereja. Nah, jadi di sana sudah dijelaskan, teman-teman bisa baca. Selanjutnya penggolongan hukum berdasarkan wujudnya. Pertama ada hukum objektif. Nah, jadi hukum objektif ini merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan antar dua orang atau lebih yang berlaku umum. Ada hukum subjektif, kalau ada objektif pasti ada subjektif ya. Hukum yang muncul dari hukum objektif. Nah, jadi hukum subjektif itu muncul ketika adanya hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Jadi bisa lebih dari 2 orang atau 1 orang. Selanjutnya penggolongan berdasarkan waktu berlaku. Hukum positif atau
biasa disebut dengan ius constitutum ya, adalah jenis hukum yang berlaku sekarang dan hanya bagi suatu masyarakat tertentu saja di daerah tertentu. Jadi mungkin ini hukum positif itu yang sudah ditentukan oleh daerah-daerah tertentu. Selanjutnya ada poin kedua, ada hukum negatif. Adalah jenis hukum yang diharapkan dapat berlaku pada waktu yang akan datang. Nah, ini yang sering kita dengar ya, hukum alam. Pasti kita sering dengan bahasa hukum alam. Hukum alam atau yang disebut is natural atau antar waktu. Nah, jadi jenis hukum yang berlaku kapan saja dan di mana saja dari dulu sampai sekarang ya. Kita juga sekarang sudah hukum alam ya. Dari teman-teman kita yang pertama banyak, satu kelas itu ada berapa, sekarang sisa berapa, itu karena hukum alam. Sudah dijelaskan di sini ya. Penggolongan hukum berdasarkan sifat. Nah, itu pertama hukum yang memaksa. Jadi jenis hukuman ini bagaimana keadaan seperti apapun harus memiliki paksaan yang mutlak. Selanjutnya ada hukum yang mengatur. Jenis hukuman ini yaitu jenis hukuman yang dapat dikesampingkan saat pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. Nah, apa sih tujuan hukum? Jelas dong, setiap ada dibuatnya peraturan jelas ada tujuan dan apa yang misalnya. Tujuan hukum yaitu tujuan yang ada pada dasarnya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, jelas ini mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Menurut beberapa ahli, tujuan dibuatnya suatu hukum, ini dari Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul In Leiden tot the Studie van het Nederlands. Nah, yaitu ini berarti dibuat di Netherlands ya. Menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Dalam buku Aristoteles juga menuliskan tujuan hukum menurut Aristoteles dalam bukunya Retorika adalah menghendaki semata-mata dan isi dari hukum yang ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Nah ini teman-teman bisa baca ya, ada dari Jeremy Bentham, Virgin Projojikro, Pankan. Ya, menurut para ahlinya. Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata atau materi yang kurang. Tentunya kekurangan itu milik kita dan kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.